Heho Pop Gengs! Klaim wilayah antar dua negara biasanya bisa diselesaikan lewat jalur diplomatik atau mahkamah internasional. Meski kadang keputusannya tumpang tindih hingga menyebabkan ketegangan sampai konflik militer. Potensi sumber daya adalah alasan yang mungkin paling banyak, namun terkadang juga ketidaksepakatan tentang masa lalu. Dua negara ini contohnya. Sejak 75 tahun silam, India dan Pakistan hampir gak pernah rukun. Kashmir menjadi sebab pertikaian antara pemerintah India dan militan Pakistan. Meskipun wilayah Kashmir dalam praktiknya diatur oleh kedua negara tersebut, nyatanya wilayah harus tetap dibagi. Pakistan mengontrol barat laut, India mengontrol tengah, bagian selatan Jammu dan Kashmir. India tidak pernah mengakui secara resmi wilayah yang diakui oleh Pakistan. Begitupun sebaliknya. Pakistan memandang seluruh wilayah Kashmir sebagai wilayah yang dipertentangkan dan tidak menganggap klaim India atas wilayah ini. Sebuah pilihan yang disukai banyak orang Kashmir adalah kemerdekaan. Namun baik Pakistan dan India menentang hal ini. Alasannya sederhana, Kashmir adalah jantung kehidupan baik bagi India maupun Pakistan. India tanpa Kashmir membuat hilangnya pendapatan perdagangan di Asia Tengah. Begitu juga dengan Pakistan. Tanpa Kashmir, tidak ada rute jalur perdagangan sutra antara Pakistan dan Cina. Kenyataan inilah yang membuat Kashmir menjadi salah satu wilayah rebutan terkenal di dunia. Dan kebanyakan peta buatan barat menggambarkan wilayah ini dengan garis bertitik untuk menandai batasan yang gak pasti. Yang pasti, kisruh Yerusalem sejak ribuan tahun lalu adalah yang paling berdarah dan menelan banyak korban jiwa. Baik Palestina dan Israel sama-sama mengklaim kota suci ini sebagai ibu kotanya, berdasarkan tulisan pada kitab suci masing-masing, termasuk sejarah yang rumit. Di wilayah yang dijuluki kota Tuhan, berdiri tembok ratapan sebagai tempat beribadah pemeluk Yahudi. Sekaligus terdapat Masjid Al-Aqsa yang dianggap sangat suci oleh umat Islam. Ditambah, Gereja Makam Kudus yang juga selalu dipenuhi oleh peziarah Kristen dari seluruh dunia. Imbasnya, Yerusalem sampai sekarang masih menjadi penghalang bagi perdamaian kedua negara. PBB pernah turun tangan dan mengumumkan Yerusalem ini sebagai kota internasional. Tapi, setahun kemudian, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya dan memerangi pihak yang menolaknya. Tahun 1980, Israel mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota abadi dan tak terpisahkan. Tapi, tahun 1988, negara Palestina diproklamirkan dan menyatakan secara teori Yerusalem sebagai ibu kotanya. Komunitas internasional sendiri melihat perebutan paksa Yerusalem oleh Israel sebagai sesuatu yang ilegal. Dua negara ini mungkin jarang terdengar bersitegang. Ini karena sejak Perang Dunia Kedua, Jepang dan Rusia menyepakati deklarasi bersama untuk mengakhiri konfrontasi. Tapi sebenarnya tidak. Nyatanya keduanya secara teknis tetap berperang. Jantung konflik adalah sebuah pulau kecil yang bernama Kuril yang menghubungkan semenanjung Kamchatka di Rusia dengan pulau Hokkaido yang berada di wilayah Jepang bagian utara. Perselisihan atas wilayah kepulauan ini adalah alasan utama Jepang dan Rusia tidak pernah menandatangani perjanjian damai untuk meresmikan akhir Perang Dunia Kedua. Secara administratif, Rusia menguasai Kepulauan Kuril, tapi diklaim Jepang sebagai teritorial wilayahnya yang disebut teritorial utara di bawah administrasi Subprefektur Nemuro, Prefektur Hokkaido. Perjanjian San Francisco tahun 1951 menyatakan Jepang harus menghentikan semua klaim terhadap Kepulauan Kuril, tapi tetap tidak mengakui kedaulatan Uni Soviet atas Kepulauan Kuril. Meski begitu, Rusia bertahan pada sikapnya karena adanya perjanjian-perjanjian pada akhir Perang Dunia Kedua. Alasan Rusia sederhana, selain ikatan emosional dan sumber daya alam, Kepulauan Kuril di bagian selatan memiliki nilai strategis dan menjadi salah satu pintu keluar masuk utama Angkatan Laut Rusia ke Samudra Pasifik. Dan penting bagi Jepang juga mempertahankan Kepulauan Kuril untuk membuktikan kepada Amerika Serikat dan Rusia jika kekuatannya setara.
Di negara pecahan Uni Soviet terjadi perang di kawasan Nagorno-Karabakh yang merupakan konflik etnik sejak akhir tahun 1980-an hingga sekarang. Perang ini melibatkan Azerbaijan dan Armenia yang mengklaim Nagorno-Karabakh sebagai wilayah kekuasaannya. Di akhir konflik, Nagorno-Karabakh menjadi bagian Azerbaijan secara de jure. Tapi dalam kenyataannya, wilayah ini dikendalikan oleh etnis Armenia. Jadi, alasan konflik ini berusia panjang tidak lebih karena ada dua penggunaan prinsip logika yang berbeda. Pada awalnya, keinginan masyarakat etnik Armenia, Nagorno-Karabakh ini untuk menggabungkan dirinya dengan Azerbaijan dilakukan dengan cara damai. Hanya saja, saat Uni Soviet perlahan-lahan runtuh, wacana penggabungan tersebut justru menjadi konflik kekerasan antar dua etnik. Bahkan, keduanya saling mengklaim adanya pembersihan etnik. Status wilayah Nagorno-Karabakh pun menjadi tidak jelas, meski telah dimediasi negara-negara berpengaruh di dunia. Ini mungkin jadi pertanyaan besar. Apa yang membuat Nagorno-Karabakh pantas diperebutkan? Pastinya, perebutan wilayah bukan hanya tentang persoalan suku atau agama. Jawaban yang sebenarnya sederhana. Potensi energi cadangan minyak bumi dan gas alam adalah penyebabnya. Sebenarnya konflik yang terjadi bukan hanya melibatkan Azerbaijan dan Armenia. Lebih jauh lagi, Turki, Rusia, dan Iran juga berada di belakang layar atas konflik berkepanjangan ini. Indonesia dan Malaysia adalah negara yang juga sering terlibat konflik masalah perebutan wilayah. Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan dua pulau tak berpenghuni yang pernah menjadi rebutan Indonesia dan Malaysia. Letaknya di sekitar wilayah perbatasan landas kontinen kedua negara dan menjadi negara batas paling peka. Memang, pulau ini kosong tanpa penghuni, tapi dua pulau ini memiliki potensi kekayaan mineral dan gas bumi yang luar biasa, yang membuatnya layak diperebutkan. Siapapun negara yang mengeksplorasi kekayaan kedua pulau, dipastikan triliunan rupiah per tahun akan masuk ke kocek negara. Konflik perebutan wilayah Sipadan dan Ligitan dimulai pada tahun 1961, di mana kedua negara berunding untuk menetapkan batas negara. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengacu pada peta perbatasan yang sudah disepakati sejak zaman penjajahan Belanda Inggris yang merupakan hasil konvensi 1891, Perjanjian 1915, dan Perjanjian 1928. Hanya saja saat kedua negara saling klaim, ternyata ada bukti otentik bahwa Inggris yang pernah menjajah Malaysia melakukan budidaya dan pembangunan di Pulau Sipadan dan Ligitan. Jadi, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedua pulau tersebut jatuh ke tangan Malaysia. Setidaknya ada 18 negara termasuk Indonesia yang pernah bertikai soal perebutan wilayah kekuasaan. Salah satu yang menjadi perbincangan publik adalah perseteruannya dengan India, sampai-sampai seruan untuk boikot produk Cina mengaung dari kalangan elit politik terkemuka sampai rakyat biasa di India. Hal ini karena Cina menuntut India untuk menarik pasukannya di wilayah Arunachal Pradesh, sebuah negara bagian di India bagian timur laut. Wilayah ini terkenal subur dan makmur dan menjadi salah satu jalur perdagangan darat terpenting di Asia. Hingga saat ini India bersikeras memasukkan Arunachal Pradesh sebagai wilayahnya, meski terus mendapat kecaman dari Cina. Beberapa kali perundingan dilakukan antar kedua negara ini, namun belum menghasilkan keputusan yang pasti mengenai sengketa perbatasan yang ada di Arunachal Pradesh.